Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa ahwalukunna sholihah? Apa kabar antuna semua? Alhamdulillah, semoga antuna beserta keluarga tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini ada yang puasa. Masya Allah, harus tetap semangat ya puasanya Solihah. Meskipun kalian puasa ya, tapi harus tetap semangat untuk belajar ya. Oke, dan jangan lupa ketika kalian keluar rumah juga ya, untuk tetap menjaga protokol COVID-nya serta berdoa ya. Masih ada yang ingat ya? Iya, betul. 3M 1D ya. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, dan yang terakhir tentunya adalah berdoa. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Nah, selalu juga Ustazah mengingatkan kontrak belajar sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, menyiapkan buku pelajaran dan alat tulisnya ya. Jadi silahkan dipersiapkan buku paket matematikanya ya, dan alat tulis serta buku tulisnya ya. Nanti ketika Ustazah menjelaskan silahkan dicatat ya. Yang kedua, duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Yang ketiga, memulainya dengan berdoa. Ya Solihah ya, semoga Allah senantiasa memberikan kalian pemahaman dalam memahami ilmu. Dan yang keempat, simak dan dengarkan penjelasan Ustazah dalam video ini dengan baik ya. Jangan dipercepat. Dan yang terakhir, insya Allah di akhir pembelajaran nanti akan ada evaluasi atau latihan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar ya. Jadi masih ingat ya apa saja jenis-jenis bangun datar? Oke. Silahkan ya antuna buka buku matematika ya yang warna pink itu halaman 26 dan 27 ya. Oke, sebelumnya ya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari sifat-sifat bangun datar? Nah, yang pertama ya, insya Allah kalian akan mengetahui berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki ya. Dan yang kedua, insya Allah kalian dapat menyebutkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Oke, sudah siap belajar Solihah? Oke, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Nah, masih ingat ya apa saja ya macam-macam bangun datar? Masya Allah, benar ya. Ada persegi ya, kemudian ada persegi panjang ya, kemudian ada segitiga. Nah, coba dilihat di sini ya. Ini segitiga apa ayo? Masya Allah ya, segitiga sama sisi ya. Karena semua sisinya sama panjang ya. Oke, selanjutnya ada jajaran genjang ya. Dan yang terakhir ada trapesium ya. Jadi Ustazah hanya menjelaskan kelima bangun datar ini ya. Oke, kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ya, Ustazah akan menjelaskan sifat-sifat bangun datar persegi. Nah, coba perhatikan Solihah ya. Nah, di sini Ustazah memberi ya huruf A, B,
C, dan D ya. Jadi masing-masing titik ya Ustazah berikan huruf ya. A, B, C, dan D. Nah, apa saja sifat-sifat dari persegi ya? Yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, coba diperhatikan ya. Nah, yang mana yang dimaksud 4 sisi yang sama panjang itu? Nah, perhatikan ya. AB ya, ini namanya sisi ya. AB, kemudian BC, kemudian CD, dan AD ya. AD atau DA boleh ya. Nah, itu yang dinamakan sisi-sisi dari persegi. Sudah paham Solihah ya? Nah, jadi sifat yang pertama yang dimiliki persegi adalah mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua ya, mempunyai sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, kemarin juga Ustazah sudah menjelaskan ya. Nah, jadi ini yang dinamakan sudut Solihah. Nah, ini titiknya ini ya, yang dibatasi oleh 2 garis itu namanya titik sudut. Nah, jadi yang ini ya, yang Ustazah tunjuk ini itu adalah besar sudutnya ya. Jadi ternyata persegi itu mempunyai sudut yang sama besar ya. Sudut apa saja? Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, yang ketiga ya, setiap sudut yang dimiliki adalah siku-siku. Nah, masih ingat tidak pelajaran kita kemarin tentang sudut ya? Jadi kalau misalkan ya, sudut siku-siku itu terbentuk ya, atau besarnya adalah 90 derajat. Nah, jadi seperti ini ya. Itu namanya sudut siku-siku. Jadi ternyata keempat sudutnya ini ya, itu adalah sudut siku-siku. Jadi sudut A, sudut B, dan sudut C dan sudut D itu terbentuk sudut siku-siku. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya. Yang keempat, ternyata sifat-sifat persegi panjang itu memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Oke, Ustazah ulangi lagi yang pelajaran minggu lalu ya, kita sudah mempelajari tentang simetri lipat dan simetri putar. Nah, jadi untuk sifat-sifat persegi ya, adalah salah satunya memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Masya Allah Solihah ya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bangun datar persegi. Oke, selanjutnya kita ke bangun datar persegi panjang. Nah, bagaimana sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang ya? Nah, sama ya, Ustazah memberikan tanda huruf A, B, C, dan D di masing-masing setiap titiknya ya. Nah, oke, apa saja sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang ya? Nah, sama ya seperti persegi bangun datar persegi maksud Ustazah ya. Nah, tapi beda ya. Maksudnya adalah untuk persegi panjang ya, mempunyai 4 sisi yang terdiri dari ya. Nah, sini yang atas ya, sisi AB dan sisi BC sama tidak panjangnya? Nah, tidak ya. Jadi kita bedakan ya. Nah, yang sisi AB ya dan sisi CD ya, itu termasuk sisi yang sejajar ya. Jadi ini sejajar ya Solihah ya. Sisi AB dan CD itu termasuk sisi yang sejajar. Jadi sifat persegi panjang ya, salah satunya adalah dua sisinya
itu sejajar ya. Yang mana? Sisi AB dan sisi CD ya. Nah, yang ini bagaimana Ustazah? Dihitung juga? Iya, termasuk dihitung ya. Nah, yang sisi BC dan sisi AD ya, itu dinamakan sisi yang berhadapan ya. Jadi saling berhadapan sisi B, BC dan sisi AD ya. Nah, memang untuk persegi panjang itu mempunyai 4 sisi ya, tapi ya terdiri dari 2 sisi yang sejajar AB dan CD dan ya mempunyai sisi yang berhadapan yaitu BC dan AD ya. Sudah paham Solihah ya? Oke, jadi berbeda ya dengan sisi dari persegi panjang. Kalau persegi panjang maksudnya Ustazah persegi ya. Kalau persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang ya. Kalau untuk persegi panjang itu memang dia mempunyai 4 sisi, tapi ya terdiri dari 2 sisi yang sejajar dan 2 sisi yang berhadapan ya. Jadi bisa dibedakan ya Solihah ya. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Nah, selanjutnya sifat yang kedua adalah mempunyai sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Jadi sama ya, ini adalah salah satu sifat dari persegi panjang ya, sama dengan sifat yang bangun datar persegi. Jadi sudutnya sama besar ya, sudut AB, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ya. Nah, sama juga ya sifat yang ketiga, sama seperti bangun datar persegi ya, setiap sudutnya itu besarnya adalah siku-siku atau 90 derajat ya. Oke, selanjutnya yang keempat ya, ternyata persegi panjang mempunyai ya 2 simetri lipat ya dan 2 simetri putar. Nah, yang ini berbeda dengan ya sifat dari bangun datar persegi ya. Nah, kalau untuk persegi panjang itu ternyata memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Sudah paham Solihah ya untuk sifat-sifat bangun datar dari persegi panjang. Oke, selanjutnya ada segitiga sama sisi ya. Jadi Ustazah pilih salah satu saja ya segitiganya, yaitu adalah segitiga sama sisi ya. Nah, di sini Ustazah sudah buat juga ya tanda huruf A, B, dan C ya. Nah, apa saja sifat-sifat dari segitiga sama sisi? Ya, pasti kalian sudah lihat ya. Oke, mempunyai 3 sisi yang panjang ya, atau yang sama panjang ya. AB, BC, dan AC atau CA juga boleh ya. Jadi mempunyai 3 sisi yang sama panjang ya. AB, BC, dan AC. Jadi ketiga sisinya ini sama panjangnya Solihah ya. Oke, yang kedua ya, mempunyai sudut yang sama besar yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C ya. Nah, jadi di sini ada ya sudut ya. Nah, ternyata untuk segitiga sama sisi, sudut yang dimiliki masing-masing sudut ini ya, sudut A, sudut B, dan sudut C itu adalah 60 derajat. Nah, jadi termasuk jenis sudut apa Solihah? Iya, sudut lancip. Karena kalau misalnya untuk sudut lancip itu tidak boleh dari 90 derajat. Nah, kalau untuk 90 derajat itu termasuk jenis sudut siku-siku. Nah, jadi untuk segitiga ya, segitiga sama sisi itu sudut yang terbentuk masing-masing sudut A, B, dan C itu adalah 60 derajat ya. Oke, selanjutnya yang keempat ya, memiliki 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Jadi kita sudah kemarin ya
di pelajaran minggu lalu ya kita sudah mempelajari tentang simetri lipat dan simetri putar. Jadi silahkan dibuka-buka lagi bukunya Solihah ya. Oke, selanjutnya adalah bangun datar jajaran genjang ya. Nah, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar jajaran genjang? Nah, sama seperti yang bangun datar sebelumnya, Ustazah kasih tanda ya. Setiap sudutnya ini Ustazah kasih tanda huruf A, B, C, dan D ya. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, mempunyai 4 sisi ya. Nah, coba lihat. Nah, AB, BC, CD, dan AD. Tapi ya, untuk jajaran genjang ya, kita lihat ya, antara sisi A dan sisi BC itu berbeda, Solihah ya. Masih ingat nggak sifat dari bangun datar persegi panjang? Nah, hampir sama ya, Solihah ya. Nah, kalau untuk persegi panjang ya, sisinya tidak ada yang miring ya. Kalau jajaran genjang baru ada yang miring ya. Nah, tapi untuk 4 sisinya ya, itu sama seperti bangun datar persegi panjang ya. Jadi sisi AB dan sisi CD ya itu disebut sisi yang sejajar ya. Jadi sejajar Solihah ya. Sisi AB dan sisi CD. Nah, sedangkan yang lainnya yang 2 sisi ini termasuk sisi yang berhadapan ya. Yang mana dia? Sisi BC dan sisi AD. Sudah paham Solihah ya? Masya Allah. Yang kedua ya, mempunyai 2 sudut yang sama besar ya. Nah, coba perhatikan ya, sudut A sama nggak besarnya sama sudut B? Berbeda ya Solihah ya. Karena kalau kita lihat untuk sudut A ya, itu besar sudutnya atau jenis sudutnya itu lebih dari 90 derajat ya. Nah, kalau misalnya sudutnya 90 derajat berarti termasuk jenis sudut apa? Masya Allah, barakallahu fi. Jenis sudut tumpul. Nah, kalau yang BC ini termasuk jenis sudut apa Solihah? Maksudnya Ustazah untuk yang sudut B-nya yang ini? Iya, betul ya. Ini untuk sudut B itu adalah jenis sudutnya lancip. Nah, untuk yang C, coba perhatikan. Jenis sudutnya ini termasuk jenis sudut apa? Masya Allah, barakallahu fi. Sudut tumpul. Nah, coba ya kita lihat. Nah, ini ya, untuk sudut C itu lebih dari 90 derajat. Berarti disebut sudut tumpul. Nah, untuk yang D, Masya Allah, barakallahu fi, ya, termasuk sudut lancip ya, karena ini kurang dari 90 derajat ya. Nah, jadi yang mana yang sama besar sudutnya? Masya Allah, pintar ya. Jadi sudut A dan sudut C itu adalah sudut yang sama besar. Jadi termasuk sudut apa? Sudut tumpul. Sedangkan yang sudut B dan sudut D ya, itu juga sama besar ya. Jadi sudut B sama dengan sudut D. Nah, termasuk sudut apa? Sudut lancip. Nah, ya. Oke, selanjutnya sifat yang keempat yang dimiliki jajaran genjang adalah memiliki 2 simetri putar dan ya tidak memiliki simetri lipat. Coba lagi nanti di rumah diulang coba ya, buat jajaran genjang. Benar nggak jajaran genjang itu tidak memiliki simetri lipat? Atau silahkan dibuka buku tulisnya. Kemarin kita sudah mencatat berapa jumlah simetri putar dan simetri lipat pada jajaran genjang. Oke ya. Selanjutnya adalah yang terakhir ya, yaitu bangun datar trapesium. Nah, coba perhatikan apa saja sih sifat-sifat dari bangun datar trapesium ya. Nah, di sini sama seperti
bangun datar sebelumnya, Ustazah kasih tanda masing-masing sudutnya ini ya, titiknya ini dengan huruf A, B, C, dan D. Nah, apa saja sifat-sifat dari trapesium? Nah, Ustazah ulangi lagi. Nah, ini termasuk trapesium sama kaki karena kedua kakinya ini sama panjang ya, Salihah ya. Oke, yang pertama ya, coba kita lihat. Mempunyai 4 sisi yang terdiri dari sisi yang sama panjang. Nah, coba lihat ya. Yang mana sih sisi yang sama panjang ya? Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan. Karena dia sama kaki, berarti yang ini kakinya ya, sisi BC dan sisi AD. Nah, ya. Kemudian, untuk dua sisi yang sejajar, yaitu sisi AB dan sisi CD, ini juga termasuk sisi yang lainnya atau sisi yang sejajar. Meskipun dia tidak sama panjang, tapi dia termasuk sisi yang sejajar ya. Jadi atas sama bawah. Oke, sudah paham ya Salihah ya? Oke, selanjutnya sifat yang kedua yang dimiliki trapesium sama kaki ya, mempunyai dua sudut yang sama ya. Sudut A sama dengan sudut B. Nah, coba perhatikan ya. Nah, yang sudut ini ya dengan sudut A yang ini dengan sudut B yang ini sama tidak? Iya, Masya Allah sama ya. Karena coba kita perhatikan kiri dan kanan ya. Ini termasuk jenis sudut tumpul ya. Oke, sedangkan untuk sudut C, coba perhatikan sudut C dan sudut D ya. Nah, perhatikan berapa besar sudutnya ini? Iya, dia termasuk sudut lancip ya, karena tidak lebih dari 90 derajat ya. Jadi untuk sudut A dan sudut B itu termasuk sudut tumpul, sedangkan sudut C dan sudut D itu termasuk sudut lancip ya. Dan yang terakhir, sifat dari trapesium sama kaki adalah memiliki satu simetri putar dan memiliki satu juga simetri lipat. Jadi coba diulang-ulang lagi ya Salihah ya. Mungkin ada bangun datar yang disimpan di rumah, bisa dilipat ya. Untuk bangun datar trapesium sama kaki bisa dilihat berapa jumlah simetri lipatnya dan berapa jumlah simetri putarnya ya. Nah, jadi di sini Ustazah sudah tulis ya. Untuk trapesium sama kaki itu memiliki satu simetri putar dan memiliki satu simetri lipat. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, akhirnya kita ke evaluasi. Nah, apa ya evaluasinya Salihah? Nah, ini dia ya. Jadi, buatlah gambar seperti petunjuk berikut ya. Jadi, untuk yang soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga, coba dilihat ya. Sifat-sifat yang dimiliki ya bangun datar yang nomor 1 itu termasuk bangun datar apa ya? Nah, memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut yang sama besar dan siku-siku, dan memiliki 4 simetri putar. Nah, ini termasuk sifat dari bangun datar apa ya? Nah, silahkan dilihat-lihat kembali ya. Di bukunya ini termasuk jenis bangun datar apa yang memiliki sifat seperti ini untuk soal nomor 1. Nomor 2 dan nomor 3 juga demikian ya. Jadi dibaca dulu ya petunjuknya ya dari sifat-sifat yang ini soal yang 2 dan 3. Kemudian nanti kalau sudah tahu apa ya bangun datar yang dimiliki sifat-sifat dari soal ini, baru kalian beri nama dan silahkan diwarnai ya. Boleh warnanya berbeda boleh ya. Mau warnanya sama juga boleh ya. Yang penting
diberi nama sesuai dari sifat-sifat yang sudah Ustazah buatkan ini di masing-masing tabel ya. Oke. Ustazah juga ya menyampaikan untuk pengumpulan tugas diusahakan ya dikumpulkan tepat waktu ya Solihah ya, yaitu hari Sabtu paling lambat ya. Jadi Ustazah tunggu hari Sabtu. Sudah paham Solihah ya untuk evaluasinya? Oke, nanti jika ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan ke Ustazah ya. Alhamdulillah hari ini materinya sudah selesai dan jangan lupa ya untuk mengumpulkan tugasnya lagi Ustazah sampaikan ya. Paling telat itu hari Sabtu ya. Jadi usahakan untuk disiplin ya mengumpulkan tugasnya biar nanti enggak numpuk-numpuk ya Solihah ya tugasnya. Nah, dan tetap semangat ya puasa hari ini. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Amin. Ya, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.